Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam ibadah raya pada minggu yang kedua bulan Juni 2020. Kita bersyukur Tuhan baik dan Tuhan luar biasa selalu menyertai kita hari demi hari hingga saat ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur, kita satukan hati dan kita satukan iman kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Katakan ku rindu. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Katakan, oh Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Sekali lagi katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Katakan ku rindukan. Haleluya. Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Katakan saat ini. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu mengurapi kami. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap kami berada, baik kami di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau selalu hadir di sana untuk menyertai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan hati yang sukacita,
hati yang menyembah, hati yang takut akan Tuhan, hati yang memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bersorak dan memuji nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kita bawa pujian ke pelataran-Nya dan kita berlindung padanya. Haleluya. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, haleluya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Haleluya, kasih setianya. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kau hiasi kami Tuhan, kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Engkau merancangkan masa depan kami dengan penuh harapan. Haleluya. Kita sambut firman Tuhan dan kita bersyukur sebab Tuhan menghiasi setiap kehidupan kita dengan segala kemurahan-Nya. Dan Tuhan merancangkan masa depan kita dengan penuh harapan. Haleluya. Kalau kita ada saat ini, itu semua karena kasih-Nya yang luar biasa. Kalau kita hidup saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Kau hiasi kehidupanku dengan
rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka, kami boleh bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya untuk kami bisa menikmati firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu boleh membawa kekuatan bagi setiap iman kami, dan membawa iman kami semakin hari semakin berjalan lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau andalan kami, dan hanya Engkau yang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman yang masuk di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang penuh kasih. Umat lebih dari Bapa Benang, semua diberkati Tuhan, semua hidup dalam kebahagiaan, semua bersukacita. Minggu kedua bulan Juni, bulan yang diberkati Tuhan, bulan yang bersukacita, bulan yang sungguh-sungguh hidup dalam berkat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Saya kasih judul pada pagi hari ini renungan firman Tuhan, takut akan Tuhan.
Apa itu takut? Bisa merasa gentar menghadapi Tuhan. Memang dia sebagai Bapa, dia sebagai sahabat, namun kita tetap adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita harus hormat, kita harus gentar kepada Dia. Namanya takut itu rasa gentar, merasa gentar menghadapi Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan, tunduk, taat, itu namanya takut. Atau mungkin istilahnya ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, bahaya, atau mungkin kematian. Itu istilah takut. Takut dengan COVID-19. Makanya kita lebih hati-hati, lebih waspada, berjaga dengan kesehatan kita. Tetap kita menjalankan protokol tentang kesehatan, kebersihan, mencuci tangan, keluar rumah pakai masker. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan, kita takwa kepada Tuhan, kita hormat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh rasa hormat kita pada Tuhan, kita takwa kepada Tuhan, tidak sembrono, tidak berbahaya, atau berkata-kata yang tidak baik kepada Tuhan, atau mungkin kepada saudara-saudara kita, atau pada siapapun juga. Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang gentar menghadapi Tuhan. Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita bertemu dengan hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita rasa hormat kita, rasa tunduk taat kita pada Tuhan, kita tunjukkan kepadanya. Dan tindakan-tindakan yang baik sebagai orang yang takut akan Tuhan, tentunya kita tidak bisa berbuat jahat, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, dan kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dari perkataan kita, kita tunjukkan sebagai orang yang memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa di samping kita, dimanapun kita berada, bahwa Tuhan kita ada di sana. Mungkin kita bisa melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang dekat dengan kita pun tidak tahu, tapi tetap Tuhan tahu. Maka jika kita jadi orang yang takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh memperhatikan tingkah laku kita, perkataan kita di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, kita juga rasa takut kita kepada orang tua, ada rasa hormat kita kepada orang tua. Berikanlah rasa takut dan gentar kita pada orang tua di saat beliau-beliaunya masih hidup. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lebih berbahagia lagi ada orang yang takut akan Tuhan. Dan diberkatilah anak-anak kita sebagai anak, kita menghormati orang tua, takut akan orang tua,
hormat kepada orang tua akan diberkati, dan Tuhan berikan panjang umur dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa berkat bahwa kita adalah sebagai orang yang takut akan Tuhan? Ada berkat-berkat yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita jika kita orang-orang takut akan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berkat di saat kita takut akan Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung pada-Mu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu. Rupanya ketika kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ada kelimpahan kebaikan yang daripada Tuhan. Itu sudah disimpan, kita di Tuhan tinggal mencurahkannya. Seperti air sudah saat ada di tandon, dan di saat dibutuhkan, di saat ada orang yang datang perlu, tinggal buka keran dan air itu mengalir, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kebaikan ilahi, kebaikan Allah. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan, takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung pada-Mu. Di hadapan manusia, Bapak Ibu sekalian, di hadapan manusia Tuhan menyatakan kebaikan bisa melalui macam cara. Contoh melalui teguran, penghiburan, dan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan juga bisa memberikan penghiburan di saat Elia memerlukan sesuatu. Dia memberikan penghiburan, memberikan kebaikannya. Burung gagak dapat mengirim daging dan roti, Bapak Ibu sekalian. Saya juga belum pernah dikirim roti, dikirim daging oleh burung gagak. Karena burung gagak sekarang banyak ditangkap dan dijual, Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang kita tidak pernah menemui lagi burung gagak. Burung gagak juga bisa kita, orang yang penuh kasih karunia, mengirimkan berkat di saat situasi yang demikian. Tiba-tiba saya juga dikirim seorang ojol, Bapak Ibu sekalian, yang namanya sembako, Bapak Ibu sekalian. Burung gagaknya sekarang berinkarnasi seorang ojol, Bapak Ibu sekalian. Ojek online, Bapak Ibu sekalian. Juga mereka melalui Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Juga janda Sarfat mengalami penghiburan, mengalami kebaikan daripada Tuhan. Ada mujizat yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi takutlah akan Tuhan. Di situ ada kelimpahan kebaikan yang sudah disimpan, tinggal mencurahkan di saat kita menghargai Tuhan, di saat kita menghormati Tuhan, di saat kita gentar dengan Tuhan. Sungguh-sungguh orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sedang menyimpannya limpahan kebaikannya, Bapak Ibu sekalian. Kita alami, mari jemaat Tuhan. Siapa yang mau mengalami kebaikan Tuhan, mulai belajar takut akan Tuhan,
mulai belajar taat melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, memberi hal yang terbaik buat Tuhan, waktu yang terbaik buat Tuhan, tenaga yang terbaik buat Tuhan, pikiran yang terbaik buat Tuhan, karena kita adalah ciptaannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi takut akan Tuhan, di situ ada kelimpahan kebaikan. Dan kedua, takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikannya. Kita lihat Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Lihat di situ, sesungguhnya mata Tuhan tertuju, Bapak Ibu sekalian, tertuju memperhatikan, melihat kepada orang yang takut akan Tuhan. Matanya tertuju di saat dia berdoa, tertuju di saat dia melakukan sesuatu yang baik, di saat dia merenungkan firman Tuhan, tertuju di saat dia menolong orang-orang di sekitarnya, di saat dia mendoakan orang-orang di sekitarnya. Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadanya. Tuhan memperhatikan, seakan-akan setiap apa yang kita buat, yang dibuat oleh orang yang takut akan Tuhan, Tuhan catat, Tuhan perhatikan sungguh-sungguh. Sekali lagi, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada kasih setia-Nya. Demikian ketika Tuhan Yesus melihat pengemis yang buta, menyembuhkan orang yang pendarahan 12 tahun, hanya Dia menjamah jubahnya. Siapa yang menjamahku? Ada kuasa yang keluar dari diriku. Seakan ada kuasa dalam, kuasa dari dalam, keluar dari ilahi, dari Tuhan Yesus. Dan orang itu disembuhkan. Ketika melihat pengemis, Dia memperhatikan, apa yang engkau buat bagimu. Jadikan aku bisa melihat. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan diperhatikan, hal-hal yang dibutuhkan diperhatikan, hal-hal yang apa yang diperlukan dalam hidupnya, yang sedang dialami, Dia kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti pengemis ini yang buta itu, sekalipun Tuhan tidak memberi sembako, tapi dia tahu hanya satu yang dia inginkan, supaya aku bisa melihat. Maka jadilah melihat, terbukalah matanya, bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat alam semesta dan segala ciptaannya, Bapak Ibu sekalian. Dan seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, kalau ada kata-kata, siapa yang menjamah aku? Ini bukti Dia memperhatikan. Dia sungguh-sungguh matanya tertuju, pribadinya tertuju, seluruh eksistensinya tertuju pada orang ini. Dan setelah dia tertuju pada orang itu, dan orang itu disembuhkan begitu rupa. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, bukan hanya Tuhan itu melimpahkan kebaikan, namun Tuhan memperhatikan orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan, di situ ada kelepasan.
Mazmur 33 ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka dari maut, daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita melihat Dia melepaskan jiwa, tekanan jiwa, beban berat yang memengkahat. Mungkin pikirannya kalut. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan melepaskan mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Takut akan Tuhan ada kelepasan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan ada perlindungan. Kita lihat Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Wow, ketika takut akan Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh terserah pada Tuhan. Kita relakan seluruhnya dalam pembentukan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Kita takut, kita gentar, kita taat pada Tuhan. Di situ Bapak Ibu sekalian, ada perlindungan. Tidak usah takut bahaya, penyakit sampar datangnya malam. Karena Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Bukan hanya bergerombol, namun lalu meluputkan mereka. Apapun yang sedang dialami, bisa meluputkannya, melepaskannya. Tidak terjadi bahaya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada perlindungan di sana. Perlindungan dari orang jahat. Perlindungan dari hal-hal yang menakutkan. Mungkin perlindungan dari bencana yang ada. Atau hal-hal yang lain yang kita harus alami. Namun Tuhan bisa melepaskannya ketika kita takut akan Dia. Dan hal yang lain Bapak Ibu sekalian, takut akan Tuhan ada kecukupan. Di Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Rupanya ketika kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh gentar kepada Tuhan. Di situ Bapak sekalian, ada kecukupan. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian tuh di dalam Tuhan Yesus. Bila minggu ini, pagi hari ini, kita mulai belajar takut akan Tuhan, belajar memberi yang terbaik, belajar menabur dalam masa kering, akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan.
Engkaulah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu ya Allah atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi sekali lagi, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Luar biasa. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya Allah atas orang-orang yang takut akan Dia. Dia menjauhkan sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jika Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, takut akan Dia, takut akan Tuhan, Dia di Bapa yang luar biasa, sayang, menyayangi, mengasihi, berkorban untuk kita. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Mazmur 103 ayat 11 sampai 13. Setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Dan selanjutnya, takut akan Tuhan mendatangkan berkat. Ia mendengar dan menjawab doa kita. Mazmur 145 ayat 19, ia berkata, Ia melakukan kehendak. Lihat baik-baik, baca pelan-pelan, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ia Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mari Bapak Ibu sekalian, Dia mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dan Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang, Tuhan bangga, Tuhan bersuka cita, Tuhan tersenyum kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ayat yang terakhir, takut akan Tuhan, rupanya berkatnya panjang umur. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dalam takut akan Tuhan, ayat Amsal 14 ayat 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Rupanya takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari maut. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19:23 ayat yang terakhir. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari Bapak Ibu sekalian, jadilah kita orang-orang takut akan Tuhan. Beginilah bekerja satu sama lain orang-orang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan menyayangi. Tuhan mendengar doa. Tuhan memperhatikan. Tuhan mendengarkan doa. Dan Dia memberikan panjang umur di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber panjang umur, yaitu takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, diberkatilah orang-orang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya itu siang dan malam. Dan mereka diberkati dan akan berhasil hidupnya, dan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Didengarlah doanya, diperhatikanlah hidupnya, dan berikanlah masa depan, diberi panjang umur, dan kelimpahan kebaikan tercurah di dalam kehidupannya. Juga pada jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengar, setiap kami yang mendengar dan melihat video ini, diberkati dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan terus menghadapkan wajah yang kudus kepadamu, dan beri kau kasih karunia, dan beri kau damai sejahtera. Jika engkau sungguh-sungguh orang yang takut akan Tuhan, maka kemana saja engkau diberkati, kemana saja engkau dilindungi. Ada malaikat yang terus menjagaimu. Engkau aman, tentram untuk selama-lamanya. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan memberkati. Shalom. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan roh-Mu.